Peace be upon you, and Allah mercy and blessing greeting to all of us. We are students from the Amday College of Administrative Sciences. On this occasion, our group, namely Group 4, will make a group presentation video to fulfill the assignment for the State Public Administration Ethics, teaching lecturer by Mr. Fahri Esos MAP. As for this video, the title of the material we will discuss is Public Ethics and Bureaucratic Development in Public Administration. Before getting into the discussion of the material, let's get to know our member first. Let's get it. My name is Rosadi, NPM 2022103. Moto hidup saya adalah lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal karena belum pernah mencoba. Dan doa adalah modal terbaik untuk meraih kesuksesan. My name is Wahyudi, NPM 2022110. Moto hidup, gapai impianmu, kejarlah dengan tekadmu. My name is Joko Hernandi, NPM 2022075. Moto, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang diinginkan. My name is Muhammad Asari, NPM 2022084. Moto hidup, jalani hidup ini dengan ketenangan, syukuri dan nikmati proses yang telah diatur oleh Tuhan. My name is Anita Rahmah, NPM 2022063. Moto hidup, yang terpenting bukanlah seberapa besar mimpi kalian, melainkan seberapa besar kalian mewujudkan mimpi itu. My name is Hayati, NPM 2022072. Moto hidup, percayalah pada dirimu sendiri, ciptakan jenis pribadi yang akan membuatmu bahagia menjalani hidup. My name is Dera Puspita, NPM 2022065. Moto hidup, jika Anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses. My name is Nurjana, NPM 2022094. Moto hidup, jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlah darinya dan mulai lagi. My name is Indah Dewi Luciana, NPM 2022074. Mutu, sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. My name is Simawida, NPM 2022107. Untuk hidup, berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Etika publik dan pembangunan birokrasi dalam administrasi publik. Yang pertama, pengertian etika publik. Kata etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris public, yang berarti umum, masyarakat, negara. Jadi, etika publik adalah prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan dan keputusan para pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka. Etika publik sangat penting dalam pembangunan birokrasi dalam administrasi publik, karena dapat memastikan bahwa para pejabat publik bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai etika dalam administrasi publik. 1. Nilai efisiensi. 2. Nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. 3. Nilai impersonal. 4. Nilai marital system. 5. Nilai tanggung jawab. 6. Nilai akuntabilitas. Dan 7. Nilai responsivitas. Nilai efisiensi. Nilai menegakkan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, penerapan nilai efisiensi dalam administrasi publik dapat terlihat dalam penggunaan anggaran yang bijaksana dan pengelolaan waktu yang efektif. 2. Nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor.
Nilai ini menekankan pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan kantor atau publik. Contoh, seorang pegawai negeri yang menjaga integritasnya dengan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi merupakan contoh penerapan nilai ini. 3. Nilai impersonal. Nilai ini menekankan perlunya penanganan yang objektif terhadap semua pihak tanpa memihak. Contoh, penanganan kasus-kasus hukum atau administratif yang dilakukan tanpa memandang status sosial atau kekuasaan merupakan contoh penerapan nilai impersonal. 4. Nilai marital system. Nilai ini menekankan penerimaan, promosi, dan penggajian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Contoh, sistem rekrutmen dan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan kinerja merupakan contoh penerapan nilai marital system. 5. Nilai tanggung jawab. Nilai ini menekankan tanggung jawab para pegawai publik terhadap tugas dan keputusan yang mereka ambil. 6. Nilai akuntabilitas. Nilai ini menekankan pentingnya pegawai publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Contoh, membuat laporan kinerja dan transparansi dalam menggunakan anggaran merupakan contoh penerapan nilai akuntabilitas. 7. Nilai responsivitas. Nilai ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh, menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menerima masukan dan keluhan merupakan contoh penerapan nilai responsivitas. Apa itu birokrasi? Secara etimologi, birokrasi diambil dari kata bero dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani. Bero berarti meja tulis, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja baik di perkantoran atau di bidang pemerintahan. Fungsi birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksanaan pembangunan yang profesional. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Jenis-jenis birokrasi. 1. Departemen-departemen di dalam kabinet. 2. Agen-agen federal. 3. Perusahaan-perusahaan federal milik federal. 4. Agen-agen pengaturan independen. Karakteristik birokrasi. 1. Kerja yang ketat pada peraturan. 2. Tugas yang bersifat khusus. 3. Kaku dan sederhana. 4. Diselenggarakan secara resmi. 5. Pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. 6. Berorientasi terhadap logika. Tujuan birokrasi dalam pembangunan administrasi publik adalah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka juga bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan administratif, pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi, serta turut terlibat dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, birokrasi bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam administrasi publik. Peran birokrasi dalam administrasi publik, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen publik melalui dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipasi, resolusi, dan lain-lain. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Adapun pembangunan birokrasi dalam administrasi publik. Pembangunan birokrasi dalam administrasi publik juga melibatkan peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Etika publik membantu memastikan bahwa birokrasi tersebut berfungsi dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ada beberapa prinsip etika publik yang penting dalam pembangunan birokrasi, antara lain:
1. Integritas. Contohnya, para pejabat publik harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Transparansi. Contohnya, keputusan dan tindakan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat. 3. Akuntabilitas. Para pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap menerima konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika. 4. Pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat publik harus fokus pada pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman-teman tadi adalah dengan memegang teguh prinsip etika publik, pembangunan birokrasi dalam administrasi publik dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Para pejabat publik yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan mampu membangun birokrasi yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi birokrasi pelayanan publik untuk memiliki mental dan perilaku yang dapat mencerminkan keunggulan serta menjadikan etika administrasi publik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. That's all the video presentation. We are group 4 have permission to withdraw. Thank you for watching. See you.